algoritma modular ya, yang dalam teori bilangan modular. Pemanfaatan selanjutnya adalah dalam kriptografi. Nah, kriptografi ini adalah ada seni dan ilmu ya, ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ya dengan cara menyandikan ya, menjadikan suatu pesan menjadi bentuk lain yang tidak bermakna. Mari kita lihat istilah-istilah yang ada di dalam kriptografi ya. Pertama, plain text. Plain text itu adalah pesan atau data informasi yang dapat dibaca, jelas dan dimengerti maknanya. Nah, gambar di sini yang di bawah ini menunjukkan sistem kriptografi ya. Jadi untuk proses kriptografi itu ada bagian enkripsi, ada bagian dekripsi. Ya. Enkripsi ini akan mengubah plain text menjadi ciphertext. Ciphertext itu apa? Ciphertext adalah pesan yang telah disandikan atau hasil penyandian. Ya. Oke, perhatikan kalau plain text itu maknanya bisa dipahami ya. Contoh di nomor 3 ini, diculik anak itu jam. Ini kan maknanya bisa dipahami. Tapi begitu dia disandikan ya dengan ini adalah bentuk ciphertext-nya, kita tidak paham ya. Meskipun kita bisa menangkap ya, bisa menangkap huruf-hurufnya apa gitu ya, tetapi kita tidak paham maknanya apa ya. Jadi bagian enkripsi ini akan mengubah plain text menjadi ciphertext. Nah, meskipun ini ada kata teks gitu ya, bukan berarti hanya pesan dalam bentuk tulisan saja yang bisa dienkripsi ya. Meskipun itu gambar, tetap saja ini namanya plain text dan ini ciphertext gitu ya. Oke, di proses ini akan memerlukan kunci, ya. Kemudian ada proses dekripsi, nah, akan mengubah ciphertext ke dalam plain text yang semula. Ya. Nah, aplikasi enkripsi dekripsi diantaranya untuk pengiriman data, dalam transmisi atau dalam penyimpanan, ya, kita bisa simpan data dalam penyimpanan dalam bentuk terenkripsi. Jadi orang yang tidak tahu kuncinya tidak bisa membuka data tadi. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sebelah kiri ini adalah plain text. Nah, kita bisa membaca, kita bisa memahami maknanya ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini ciphertext-nya. Nah, kita bisa melihat huruf-hurufnya ya, tetapi kita tidak memahami maknanya karena ini disandikan. Nah, ciphertext ini ya. Oke. Seperti tadi ya, jadi plain text itu tidak hanya teks, dan juga dalam bentuk image seperti ini ya, gambar seperti ini. Ini plain text-nya, kemudian ini ciphertext-nya. Oke, bisa gambar, bisa juga dalam karakter ya, karakter huruf, angka dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat enkripsi yang sederhana, yang paling sederhana, ya, disebut dengan Caesar cipher. Ya, jadi karena memang digunakan pada saat Raja Julius Caesar. Ya. Enkripsinya sederhana, ya. Jadi yang dilakukan hanyalah menggeser huruf alfabet ke 3 huruf ke kanan, ya. Ke kanan 3 ya, lompat 3 ya. Jadi A kita lompat 1, 2, 3. Nah, huruf A itu diubah menjadi D ya, kemudian huruf B menjadi E dan seterusnya ya. Untuk mengkodekan dengan kode ini ya, dengan algoritma Caesar cipher ini ya, kita bisa menggunakan enkripsi seperti ini ya. Jadi CI ini adalah ciphertext ya, ciphertext diperoleh dengan plain text ditambah 3 modulo 26. Kenapa modulo 26? Ya karena karakter A sampai Z itu ada 26 karakter. Ya, seandainya A ini saya berikan simbol 0, maka Z-nya akan merupakan simbol 25. Ya. Kemudian untuk dekripsi ya, kita akan mendapatkan plain text dengan cara ciphertext-nya dikurangi 3 modulo 26.
Nah, contoh di sini ya, misalkan plain text-nya di atas ini. Nah, di atas ini kan kita bisa membaca dan kita bisa memahami maknanya. Tapi begitu di hypertext di sini ya, diubah menjadi hypertext seperti ini, kita bisa melihat huruf-hurufnya apa ya, tapi kita tidak bisa memahami ini maksudnya apa. Nah, pengubahannya dengan menggunakan algoritma ini, rumus ini ya. Jadi plain text yang pertama A gitu ya. Misalkan kita mengkodekan huruf itu dengan angka, sekali lagi tentu saja ya, kalau kita hendak menggunakan algoritma modular ya, maka kita ubah dulu ya, huruf itu kita simbolkan dengan angka, kita kodekan dengan angka. Misalkan A itu 0 ya, kemudian B 1, C 2 dan seterusnya sampai Z 25. Jadi di proses enkripsi ini A itu sama dengan 0. Hypertext-nya apa? Hypertext-nya adalah 0 plain text ya, ditambah 3 modulo 26. 3 modulo 26 berapa? Ya tentu saja 3. Jadi A ini akan disimbolkan atau dengan 0, dikodekan dengan 0, kemudian dienkripsi menjadi 3. Nah, 3 ini adalah D. Ya. Oke, kalau ini 0, 1, 2, 3. Nanti berarti 3-nya adalah D. Berarti A kita ganti dengan D. Ya. Nah, kemudian kalau W itu kode angkanya adalah 22. Maka dengan Kaisar Ciper ini ya, kita akan ubah menjadi 22 ditambah 3 modulo 26. Ini 25 modulo 26 sama dengan 25. 25-nya adalah Z. W ini kita akan ubah menjadi Z. Ya. Sehingga hypertext-nya seperti ini.